Hai curious people, Maudia Yunda here. Selamat datang lagi di My Book List, di mana aku sharing kisi-kisi menarik dari buku-buku yang aku baca. Dari semua isi bukunya, aku hanya akan sharing 3 insights yang personally menarik banget buat aku. Hari ini, kita akan membedah buku Why We Sleep by Matthew Walker. Matthew Walker adalah seorang profesor ilmu saraf dan psikologi di UC Berkeley. Dan sebelumnya dia seorang profesor psikiatris di Harvard Medical School. Matthew Walker sudah menjadi peneliti selama lebih dari 20 tahun dan sebagian besar risetnya berfokus pada tidur. Menurut aku buku ini menarik banget karena ada banyak pembahasan penelitian ilmiah tentang tidur yang sangat up to date. Dan aku belajar banget apa aja sih pengaruh jangka pendek atau panjangnya kurang tidur dan apa yang aku bisa lakuin untuk meningkatkan kualitas tidur aku. Now, for the insights. Insight pertama, tidur memiliki banyak manfaat yang gak terhitung. Kita mungkin udah sering ya diajarin bahwa harus menjaga kesehatan dengan makan yang benar, olahraga yang teratur, tapi kadang kita lupa tentang betapa pentingnya tidur yang teratur. Nah, aku mau bahas beberapa contoh di bukunya yang bikin aku tergerak. Yang pertama, sistem kekebalan kita itu membutuhkan tidur untuk melawan penyakit dan infeksi. Contohnya, riset menunjukkan kalau kita tidur kurang dari 6 atau 7 jam per malam, kita melipat gandakan kemungkinan kita terkena kanker. Kedua, kurang tidur itu nggak sehat untuk kesehatan mental kita. Penulisnya cerita kalau otak kita itu menjadi jauh lebih reaktif secara emosional kalau kita kurang tidur. Tubuh tuh jadi stres kronis dan kita jadi lebih rentan depresi atau cemas. Tidur juga membantu menjaga berat badan karena tidur membantu kita mengatur nafsu makan dan membuat pilihan makanan kita lebih sehat. Kurang tidur meningkatkan kadar hormon bernama ghrelin yang membuat kita merasa lapar dan menurunkan kadar hormon leptin yang membuat kita merasa kenyang. Dan terakhir, tidur itu udah terbukti berkali-kali memperkuat memori kita, mempersiapkan otak kita untuk membuat ingatan baru, memperkuat ingatan tersebut dan mencegah lupa. Jadi ternyata nih, kalau kita nggak tidur pada malam pertama setelah belajar, kita tuh kehilangan kesempatan untuk mengkonsolidasikan ingatan atau memori itu. Jadi buat teman-teman yang mau ulangan atau exam besok, please jangan begadang. Insight kedua, kafein adalah musuh tidur teratur. Banyak orang nih ya yang mengalami kesulitan tidur atau insomnia tanpa tahu bahwa lampu, temperatur ruangan, dan kafein sangat mempengaruhi tidur. Untuk itu kita perlu benar-benar mengerti nih, sistem tidur manusia itu bergantung pada apa sih? Ada 2 hal. Yang pertama adalah ritme circadian. Jadi itu semacam jam yang ada di otak kita, mengatur kapan kita tidur dan kapan kita bangun. Jam inilah yang membuat kita jet lag kalau kita lagi traveling. Bagian kedua adalah chemical namanya adenosine yang memberikan kita dorongan tidur atau rasa kantuk. Setelah 12 atau 16 jam terjaga, biasanya kita mulai ngerasa ngantuk. Dan ini disebabkan meningkatnya kadar adenosin di otak kita. Nah, kafein itu bekerja sebagai blocker. Dia mengikat ke reseptor otak yang sama dengan adenosin. Akhirnya, otak kita tuh nggak bisa membaca pesan kelelahan. Dan kita jadi nggak ngantuk untuk sementara. Ini mungkin kenapa orang tuh ngalamin caffeine crash. Jadi kalau kopinya udah diproses oleh hati kita, baru ngerasa ngantuk. Jadi kita harus ingat, selama kita minum kafein 5-7 jam kemudian, kafein itu masih di sistem kita. Jadi sebaiknya menghindarkan minum kafein di sore hari. Insight ketiga, tips on how to improve your sleep. Mungkin ada beberapa teman-teman di luar sana yang lagi mikir, kalau hari ini begadang, ya udahlah kita tinggal catch up aja atau kejar lagi aja tidurnya besok. Nah, riset di buku ini menunjukkan bahwa kekurangan tidur itu nggak bisa dibayar seperti hutang. Padahal setelah yang kita bahas tadi, implikasinya kan banyak banget. Jadi kita harus tahu gimana nih caranya supaya bisa tidur dengan teratur. Selain yang kafein tadi, ada beberapa tips yang dibagi oleh penulisnya. Yang pertama, ternyata suhu ruangan sekitar, tempat tidur, pakaian tidur, itu semua menentukan selimut termal yang kita miliki di malam hari. Suhu kamar tidur yang ideal ternyata adalah 19 derajat Celcius untuk kebanyakan orang. Yang kedua,
kita harus menjaga agar kamar kita itu gelap total sepanjang malam. Misalnya dengan memasang blackout curtains, atau kita bisa set gadgets kita untuk mengurangi sinar lampu LED biru yang bisa mengganggu tidur kita. Terus bisa juga kita usahain bangun dan tidur di waktu yang sama setiap harinya. This is proven to improve your sleep. And as always, so what? Pertama-tama aku mau ngajak teman-teman untuk bertanya ke diri sendiri. Kalau kalian bangun tidur nih, siapa di sini yang bisa tidur lagi jam 10 atau 11 siang? Terus siapa yang ngerasa butuh banget kopi di pagi hari untuk bisa berfungsi dengan baik? Kalau jawabannya kalian, berarti kalian kekurangan tidur yang cukup kronis. Dan berarti tips-tips yang tadi akan berguna banget untuk kamu. And I also want to end with a reflection. Kalau kita pikir-pikir ya, tidur itu pasti penting banget untuk kelangsungan hidup dan evolusi manusia. Bukan kita aja, semua hal di dunia ini, semua hewan, serangga, ikan, beruang, even lumba-lumba harus tetap tidur walaupun sambil berenang. Jadi nggak heran kalau tidur memiliki manfaat dan peran yang sangat besar untuk kelangsungan hidup kita. Okay, thank you for listening, curious people. Please share your thoughts on the comment section below. Dan komen yang paling asik nanti akan aku pilih sendiri dan akan aku kirimin copy buku Why We Sleep yang barusan aku baca ini dengan special message dari aku. And don't forget to subscribe and turn on notifications. See you!